Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Fokas. Ada satu perusahaan yang bernama Zappos. Nah, perusahaan ini sudah cukup terkenal, tapi kemudian jauh menjadi lebih terkenal karena kemudian perusahaan ini dibeli oleh Amazon. Nah, seperti layaknya perusahaan-perusahaan yang mencoba supaya benar-benar bisa excel di field mereka juga menerapkan yang namanya core values. Nah, mereka menerapkan 10 core values yang kemudian itu meng-guide seluruh organisasi mereka. Tapi yang menarik adalah proses hiring dari Zappos itu sendiri. Nah, apa yang membuat proses rekrutmen mereka menjadi begitu menarik? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau ajak untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng, supaya setiap minggu ketika ada video yang diunggah, kemudian kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan nanti setelah episode ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, silakan berikan like dan meninggalkan komentar, dan juga boleh membagikan video ini kepada keluarga atau kerabat yang lain ya. Nah, saya kembali kepada cerita dari Zappos. Seperti layaknya proses rekrutmen dari organisasi atau perusahaan, tentu hal yang pertama adalah kita akan mengeksplorasi kemampuan dari kandidat ya yang melamar, kemampuan, pengalaman, dan lihat apakah dia itu cocok dengan tim yang nanti akan bekerja sama dengan dia. Dan saya pikir ini adalah hal yang itu yang standar ya. Nah, tapi kemudian yang menarik ini yang akan kemudian dilakukan oleh HR department. Mereka akan melihat kalau kandidat ini cocok dengan culture mereka. Jadi mereka akan lakukan culture evaluation ya. Apakah ini memang dia tuh cocok dengan mereka? Dan ini yang menarik. Ketika diwawancarai oleh Forbes di sekitar tahun 2010, CEO-nya ini kemudian mengatakan seperti ini ya, bahwa mereka itu kemudian harus menolak beberapa kandidat yang sebenarnya secara kemampuan itu bagus sekali dan mereka yakin bisa memberikan keuntungan pada organisasi atau perusahaan mereka. Tetapi setelah mereka melakukan yang tadi ya, culture evaluation, ternyata mereka itu mendapati bahwa kandidat ini tidak cocok. Dan ini yang mereka lakukan. Jadi kepada kandidat-kandidat yang seperti itu, biasanya mereka itu akan menawarkan setidaknya itu $2,000 nih ya. Mereka akan menawarkan $2,000 supaya kandidat itu tidak bekerja di Zappos. Dan akhirnya mereka yang memutuskan tidak ambil adalah mereka yang betul-betul memang cocok di culture organisasi dan perusahaan itu, dan kemudian mereka itu memberikan kontribusi yang luar biasa gitu ya. Nah, ini juga yang menarik, bagaimana cara mereka mengevaluasi jika kandidat itu cocok dengan culture mereka atau enggak. Jadi ketika seorang kandidat kemudian diundang untuk interview, biasanya kandidat itu akan dijemput oleh supir dari perusahaan ini, entah di airport atau di tempat yang lain. Nah, saat dijemput oleh supir perusahaan dan dia tiba, tentu akan melakukan proses interview ya. Dan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin dari perusahaan ini? Dia kemudian akan bertanya kepada supir yang menjemput kandidat tersebut. Kemudian supirnya ini akan ditanyakan, apakah kandidat itu adalah orang yang nice, lemah lembut, atau kasar, atau seperti apa? Atau cocok nggak dengan perusahaan ini, dengan culture yang mereka bangun sama-sama? Nah, kalau ternyata kandidat ini, kalaupun dia itu mempunyai potensi yang luar biasa, tapi ternyata dia itu sangat kasar atau tidak menghargai orang, maka dia tidak akan pernah di-hire. Jadi itu proses-proses yang mereka pilih untuk memilah dan memilih ya kandidat yang betul-betul cocok dengan culture mereka. Nah, ini menarik sekali menurut saya karena ini adalah contoh yang real, walaupun saya tahu ini tidak populer ya, dan banyak mungkin yang tidak akan terlalu setuju dengan apa yang dilakukan. Bahkan tadi ya sampai harus memberikan uang sebesar $2,000 gitu. Tapi ini yang saya lihat dan saya amati ketika kita berbicara tentang
bagaimana kita menciptakan culture atau budaya yang baik. Ada yang mengatakan seperti ini bahwa vision can't be demonstrated because it's not yet a reality. Betul, kita tidak bisa mendemonstrasikan seperti apa visi itu. But culture, listen to this, but culture can be modeled and it needs to be from the top leader on down. Kultur itu, budaya itu harus bisa diberikan contoh oleh mereka yang berada di struktur kepemimpinan kepada orang-orang yang mereka pimpin. Jadi kalau tidak dilakukan, nah ini akan jadi pertanyaan yang besar. Jadi saya sangat percaya bahwa culture itu akan bisa terbentuk kalau mereka yang berada di top leadership itu memberikan contoh, berikan model kepada mereka yang dipimpin. Dan tadi yang seperti yang sudah contoh yang sudah saya bagikan di Zappos itu, bagaimana mereka yang penentu, ya, mereka yang pembuat keputusan itu kemudian melihat mana kandidat yang betul-betul cocok dengan organisasi mereka itu layak untuk diperjuangkan atau tidak. Jadi kalau tidak, mereka kemudian tidak akan lanjutkan dalam proses rekrutmen itu. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian yang mungkin saat ini sedang berada di struktur organisasi yang ya cukup bisa dikatakan kalian yang top leader. Apakah kalian melakukan hal-hal yang memberikan model kepada orang-orang yang kalian pimpin terkait dengan bagaimana kalian itu mengembangkan atau membentuk organisasi yang kalian bayangkan atau culture yang kalian bayangkan? Apakah kalian mau menunjukkan itu atau tidak? Nah, semoga ini menjadi kesempatan untuk kalian juga boleh berefleksi dan evaluasi kembali. Adakah hal-hal yang kalian lakukan akhir-akhir ini yang tidak cocok dengan budaya organisasi kalian? Nah, kalau tidak cocok seperti itu, kira-kira apa dampak jangka panjang? Apa yang akan kalian lakukan kepada orang-orang yang kalian pimpin, sehingga mereka juga terus percaya bahwa mereka itu berada di organisasi yang tepat sesuai dengan yang mereka percaya sejak awal. Demikian untuk episode kali ini. Dan jika kalian mendapatkan insight, silakan boleh dibagikan, dan jika ingin melanjutkan percakapan, silakan juga boleh bagikan di kolom komen. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate it if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.